awal sebagai calon Bupati Tasikmalaya dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Nurul Yakin, calon Bupati Tasikmalaya pada Pilkada di November 2024 yang lalu. Bersama saya, Dr. Windianti. Windiantina, kuasa hukum, salah satu kuasa hukum yang mendampingi kami dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tentu kami adalah salah satu warga negara yang berharap dan bercita-cita bahwa demokrasi di Indonesia ini makin hari makin berkualitas, makin hari makin matang, dan tentu kematangan demokrasi ini dilakukan dan dijalankan betul-betul sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Kami terus terang sebagai salah satu paslon yang sudah turut serta dalam kontestasi yang lalu, memandang dan menyaksikan bahwa ada proses pelaksanaan pemilu kada yang dalam catatan kami tidak sesuai dengan konstitusi yang sudah menjadi ketetapan di Mahkamah Konstitusi di tahun 2023 dan di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 kaitan dengan periodisasi. Oleh karena itu, maka tentu kami dari awal mulai pendaftaran, dan setelah pendaftaran ada masa tanggapan publik. Kami masyarakat mengingatkan KPU bahwa salah satu paslon dari salah satu kontestasi di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah dianggap memenuhi 2 periode sesuai dengan putusan MK nomor 2 2023 dan dikuatkan kembali oleh putusan MK nomor 129 2024. Oleh karenanya kita ingatkan KPU melalui tanggapan publik. Setelah ada tanggapan publik berakhir, KPU tidak bergeming menetapkan paslon yang bersangkutan. Lalu dari tim hukum kita mengajukan sengketa proses ke Bawaslu, dan ternyata di Bawaslu tidak mau meregister, malah tidak masuk ke dalam materi ya, tidak masuk ke dalam materi perkara. Dan kami mencari keadilan ke tingkat yang berikutnya, ke PT Tun di Jakarta. Namun PT Tun dismisal karena tidak ada putusan dari Bawaslu yang menjadi objek perkaranya. Oleh karenanya, maka pada saat ini kita mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi agar betul-betul mahkamah ini bisa menjadi tempat untuk bisa menegakkan aturan yang sebenar-benarnya dan keadilan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira saya dari paslon yang ikut berkontestasi harapannya seperti itu. Terima kasih. Yang ditetapkan oleh MK sendiri, bahkan KPU, bahkan Bawaslu. Nah, itulah yang harus kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin atau ingin menjadi seorang bupati dalam hal ini, berarti kan tidak boleh mengabaikan atau melanggar aturan-aturan yang ada. Sehingga berangkat dari sanalah kami membuat suatu permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun sebelumnya sudah melakukan laporan ke Bawaslu seperti yang Bapak Paslon 2 lakukan sebelum ini, karena memang itu tahap-tahap untuk menuju MK, artinya seluruhnya sudah kita lakukan. Tetapi lagi-lagi semua itu tidak mendapatkan hasil yang semestinya, sehingga kami melakukan permohonan ini sekarang. Dalam permohonan ini, selain mengenai syarat formal untuk sebagai calon bupati dan wakil bupati, ada juga kami melihat di sana ada pelanggaran lain, yaitu menggunakan aparatur pemerintahan, dalam hal ini ASN, dalam berkampanye. Itu kan sudah pelanggaran juga. Selain itu ada juga hal-hal lain, tetapi kami lebih titik fokus kepada aturan-aturan yang sudah diberlakukan dan disahkan oleh negara, dalam hal ini MK, KPU, Bawaslu, bahwa kalau kita menjabat berturut-turut
lebih dari 2 periode itu harusnya dibatalkan dan diskualifikasi. Nah, hal itu kami tuangkan di dalam petitum bahwa pasangan calon nomor urut 3 karena cacat hukum, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk didiskualifikasi.